Karena taubat itu sendiri didefinisikan sebagai at-taubatu nadmun ala ma fata min taati. Taubat itu adalah merenungkan ataupun menyesali atas ketaatan yang terlewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, ma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dan seluruh sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini juga. Buat sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan insya Allah dengan dukungan subscribe teman-teman sekalian, channel ini bisa berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mengkaji yaitu pembahasan ketiga mengenai perkara-perkara yang bisa merusak iman itu sendiri. Langsung saja seperti biasanya saya akan membacakan kitab ini menggunakan mad pesantren terlebih dahulu, kemudian memulai muroti dalam bahasa Indonesia. Khususan ila mu'alifi hadal kitab Sayyid Husain Afandi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bahthu Tsalis utawi pembahasan kang kaping 3 iku fi bayani ma ing dalem nerangake perkara iktabaro kang milang-milang hu ing ma apa asyar usyara munafian kang nafiake lil imani maring iman wa mutiran lan batalake lahu ketu iman wal iyatu utawi nyuwun kepawreksa iku billahi kelawan Gusti Allah. Jadi dalam pembahasan ketika ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang dimana di situ bisa merusak iman dan juga bisa menafikan iman. Apa aja itu? Mari kita langsung ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam ngaron sapa sira anna syar'a ing satemene syara asyarifah kang mulya iku nahanya ka apa syara wa hadarolan meten-meteni anil umuri sang pira-pira perkara al munafiyati kang nafiake ilil imani maring iman. Wa hakamalan ngukumi apa syara bi kufriman kelawan kufure wong yartaki buha kang lakoni sapa man ing umur wa ing kana senajan ana sapa man iku musaddiqon wong kang benerake bil qalbi kelawan ati wa mungkodanan wong kang anut limang maring perkara jaa kang teka bi kelawan sapa ar-rasulu utusan alaihi salatu wassalam. Wa dzalika uta mengkono-mengkono umur iku mislu sujudi sepadane sujud lisonami maring perhara. Ikhtiaron lisonami maring iku mislu sujudi sepadane sujud lisonami maring perhara. Ikhtiaron ing dalem tingkah sadar utawa tidak ada paksaan awistihanati utawa ngino-ngino lima maring perkara adoma kang ngagungake ing ma adomahu kang ngagungake ing ma apa adinu agama. Jadi dalam pembahasan ini menerangkan perkara-perkara yang dimana di situ bisa merusak iman itu sendiri ataupun bisa menafikan iman. Sesungguhnya dalam agama yang mulia ini yaitu dinul Islam, agama Islam itu sudah memberikan rambu-rambu supaya kita tidak melakukan atau supaya kita tidak mendekati hal-hal tersebut. Karena ketika kita melakukan hal tersebut maka itu bisa merusak iman kita. Yang pertama, mislu sujudi lisonami. Perkara yang bisa merusak iman itu atau menafikan iman itu yang pertama sujud terhadap berhala, di mana sujud tersebut dengan keadaan sukarela tanpa paksaan ataupun tanpa embel-embel yang lain. Artinya dia sujud kepada berhala itu memang ikhlas, dia sendiri mengakui bahwa berhala itu Tuhan. Beda halnya dengan Borobudur dan candi-candi yang lainnya ada di Indonesia. Jadi kita di sana bukan untuk menyembah itu, melainkan kita hanya untuk mengunjungi kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa kita. Jangan disamakan konteksnya ini dengan konteks menyembah berhala ya. Jadi banyak orang itu memukul rata suatu hukum. Jadi nggak boleh itu berkunjung di Borobudur, nggak boleh gini. Nah, itu ruwet kayak gitu. Pertama yang bisa merusak iman atau menafikan iman, sujud kepada berhala. Ikhtiaron awistihanati lima adomahu ad-dinu, atau kita menghinakan ataupun mencaci ataupun memandang rendah perkara-perkara yang dianggap agung oleh agama. Nah, seperti apa itu? Kal Qur'ani kaya dene Qur'an asyarifi kang mulya wa hadisi rasulil hadis rasul al munifi kang luhur wa syari'ati lan syariah al mutahhirati kang den suci wa rusulillahi lan pira-pira utusane Allah al kirami kang mulya kabeh wa asma'ihi lan pira-pira asma'i Allah al adimati kang agung wa sifatihi lan pira-pira sifati Allah al karimati kang mulya.
Selanjutnya dari yang nomor 1 tadi, yang pertama adalah menyembah berhala dengan sengaja tanpa paksaan. Yang kedua adalah menghinakan atau menghina sesuatu yang diagungkan dalam agama seperti Quran. Di sini kalau Qurani, wa hadisi rasuli, dan juga hadis rasul. Yang hadis rasul itu tidak boleh kita menistakannya. Artinya kita harus percaya dan kita harus memuliakan hadis-hadis tersebut, karena ini adalah salah satu yang diagungkan oleh agama. Ketika kita merusaknya, ketika kita menistakannya, maka sama juga telah merusak iman kita sendiri. Kemudian Al-Quran Asy-Syarifi wa hadisi rasuli al-munifi wa syariati al-mutahhirati wa rasulillahil karim wa asma'ihi al-adimati. Dan juga terhadap asma-asma Allah yang diagungkan, ya. Asma-asma Allah, sifat-sifat Allah yang diagungkan. Dan juga di sini termasuk juga yang harus kita jaga dan jangan sampai kita nistakan adalah wa awamiri wa nawahihi wal faraidi ad-diniyati. Perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah, ya, yang dimana di situ terdapat dalam agama. Jadi tidak hanya tadi asma Allah, kemudian asma Rasul, kemudian sifatullah wa sifatul Rasul, termasuk juga adalah perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah. Jangan sampai kita menistakan itu, apalagi menyepelekan. Artinya ketika kita menyepelekan itu, maka di situ adalah tindakan yang salah. Artinya kita bisa merusak iman kita. Kemudian di sini wal faraidi lan pira-pira kafarduan adine dikang bangsa agama ka salati qaidine salat wal haji lan haji awisat mi utawa miswili wahidin maring piwahidin maring wong suci memasang yang perkara dukira kang den tutur apa ma'awil awit talatu fi utawa ngucapake pi kalimatil kufri kelawan kalimat kufur au nahwi dalika utawa sebadane madkur fa inna hada mengko sak temene iki la mislu sujud, yes, nyembah berhala dan lain sebagainya tadi. Wa amsalahu lan biro-biro padane hada iku yunafi tenafiake apa hada al imana ing iman wa yukamu lan den hukumi ala murtakibi ngatasi wong kang nglakoni hada den hukumi bi kufri kelan kufur wa khadlani lan ino. Nah, jadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi kayak sujud ke berhala, kemudian menistakan agama, menistakan Rasul, menistakan sifat-sifat Allah, menistakan Al-Quran, yang perkara-perkara yang diagungkan dalam agama, itu maka orang tersebut pertama bisa merusak iman orang tersebut, yang kedua distatusi sebagai tindakan kufur, kemudian termasuk juga dalam golongan orang-orang yang merugi. Jadi sahabat sekalian, sahabat subscriber yang saya hormati dan saya cintai, apabila kita melakukan sebuah dosa, kesalahan, selalu baca istighfar dan selalu perbaiki hal tersebut. Ketika kita melakukan dosa, mari kita langsung mengikutinya dengan perbuatan baik. Karena apa? Ketika kita melakukan dosa, kita melakukan kebaikan, maka dosa tersebut bisa terhapus oleh kebaikan tersebut. Karena konteksnya adalah ketika kita melakukan kesalahan, maka hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah segera bertobat. Kan dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa malam yatub faulaika humud dzalimun. Orang-orang yang tidak bertobat, yang orang-orang yang nggak mau bertobat setelah dia melakukan kesalahan, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Sekali lagi teman-teman, hal yang bisa kita petik dari bab ini adalah pertama, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka segera bertobat. Karena ketika kita melakukan kesalahan dan tidak mau bertobat, maka kita akan tergolong dalam orang-orang yang zalim. Karena taubat itu sendiri didefinisikan sebagai at-taubatu nadmun ala ma fata minat taati. Taubat itu adalah merenungkan ataupun menyesali atas ketaatan yang terlewatkan. Jadi ketika kita sedang tidak taat, kemudian kita melakukan maksiat, nah disitulah ketika kita taubat, kita harus merenungi momen-momen yang terlewatkan tersebut. Ya, ketika kita sudah merenungi, kita sudah menyesali, kemudian apa yang kita lakukan, wa azmun ala tarkil ma'asi fil mustaqbali. Kita harus berkomitmen, ya, berkomitmen untuk tidak lagi melakukan maksiat tersebut, tidak lagi melakukan kesalahan tersebut di zaman yang akan datang, ya. Setelah itu baru kita action, wa iqlaun fil hali, kita action dan kita harus bisa meninggalkan hal tersebut. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita selalu membenahi diri. Tidak ada manusia yang sempurna, karena al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan juga salah. Apabila kita lupa dan juga salah, sudah sifat manusiawi. Nggak bisa manusia selalu benar dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, perbaiki diri, berbanyak sholat dan berbanyak sholawat. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.